pemaksimuman laba. Laba merupakan tujuan utama produsen dalam menjalankan suatu usahanya. Untuk memotivasi produsen dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam hal menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan merupakan kepentingan perusahaan individu atau pribadi. Kepentingan pribadi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari sumber-sumber ekonomi yang sudah tertentu dialokasikan dalam kegiatan produksi. Dan demikian, tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau maksimum merupakan asumsi dalam analisis perilaku konsumen. Sekalipun paradigma memperoleh keuntungan yang maksimum sudah bergeser ke paradigma penetrasi pasar atau yang berorientasi pada pasar, tetapi paradigma optimalisasi secara teoritis tetap dipertahankan karena akan memberikan dasar yang logis dalam analisis ekonomi. Di samping itu, di dalam persaingan sempurna ada begitu banyak penjual atau produsen, sehingga prinsip optimalisasi penggunaan sumber ekonomi merupakan hal yang masih dipertahankan. Perilaku untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, di mana produsen bekerja dalam kondisi MR sama dengan MC atau penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Syarat tersebut merupakan syarat keuntungan jangka pendek di mana produsen masih mengenal biaya tetap atau FC dan biaya variabel atau E. Hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pendekatan dalam pemaksimum laba. Yang pertama, pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Pendekatan total TC adalah sama dengan biaya tetap FC ditambah dengan biaya variabel VC. Maka TC sama dengan FC plus VC. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah output atau Q dikalikan dengan biaya variabel per unit atau F. Maka VC sama dengan V kali Q, sehingga dapat disimpulkan bahwa P sama dengan P kali Q kurang FC plus P kali Q. Implikasi dari pendekatan totalitas ini adalah perusahaan menempuh strategi penjualan pemaksimum, sehingga sebab semakin besar penjualan semakin besar laba yang diperoleh. Hanya saja sebelum mengambil keputusan, perusahaan harus menghitung berapa unit output yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas. Kemudian besarnya output tadi dibandingkan dengan potensi permintaan efektif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari teman saya. Oke, langsung saja. Dua pendekatan marginal. Analisis marginali ini mirip dengan analisis mencari keputusan maksimal. Analisis ini mendasarkan pada satu konsep, yaitu keuntungan marginal, yakni tambahan keuntungan total sebagai akibat tambahan satu unit output. Untuk mencari jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum, dapat digunakan patokan sebagai berikut. Jika keuntungan marginal masih positif dengan menambah satu unit output, maka output harus ditambah, dan apabila keuntungan marginal negatif
Dengan menambah 1 unit output, maka output harus dikurangi sampai keuntungan atau laba marginal sama dengan 0. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya pada saat MR lebih besar dari MC, yaitu hasil penjualan marginal MR melebihi biaya marginal MC. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila MR lebih besar dari MC, mengurangi produksi dan penjualan akan menambah untung. Maka keuntungan maksimum dicapai dengan keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku sehingga Pi sama dengan TR kurang TC. Ketiga, pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dapat dijelaskan secara matematis, Pi sama dengan P kurang AC kali Q. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output atau P lebih tinggi dari biaya rata-rata atau AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan A. Keputusan untuk memproduksi didasarkan pada perbandingan antara P dengan AC. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, maka perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan unit laba usaha harus menjual sebanyak-banyaknya atau maksimum selling agar laba atau Pi makin besar.